Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan memberikan tutorial seputar menginstalasi Debian dan konfigurasi serta sampai routing statik. Namun sebelum mulai video tutorialnya, perkenalkan, nama saya Rivaldo Cahaya Saputra. Kenalkan, nama saya Nafis Sayang Ramadan. Nama saya Damara Priyadi. Nama saya Abi. Nama saya Muhammad Apriyatya. Dan mari kita mulai. Oke, pada bagian ini yang harus kalian siapkan adalah file ISO Debian beserta dengan aplikasi virtual mesinnya. Sebagai contoh, dari kelompok kami akan menggunakan VirtualBox. Kami anggap kalian sudah menginstal aplikasi VirtualBox pada komputer kalian masing-masing. Sekarang kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Pada bagian ini, kita klik tombol new atau baru. Dan pada bagian ini kita beri nama pada mesinnya. Sebagai contoh, saya akan memberikan kelompok 2 dengan nama OS yang akan saya install atau kami install. Mengapa saya memberi namanya seperti ini, Debian? Karena agar OS-nya tidak perlu kita pilih satu persatu. Di sini bisa terlihat dia langsung terpilih otomatis Linux dan Debian 64 bit. Namun jika Linux kalian ternyata 32 bit, kalian bisa ubah dari sini. Lalu kalian tinggal klik next. Pada bagian ini kalian bisa lihat ada base memory dan prosesor. Di sini sesuaikan saja dengan kemampuan komputer masing-masing. Karena laptop yang saya gunakan ini lumayan mumpuni untuk menggunakan RAM 4 GB. Sini saya akan menggunakan RAM 4 GB. Dan prosesornya 4. Prosesor tidak harus sama dan base memory juga tidak harus sama. Namun menyesuaikan saja sesuai kebutuhan. Next. Dan di sini karena untuk simulasi saja, jadi kita tidak perlu menggunakan penyimpanan yang besar-besar. Sebagai contoh 20 GB saja. Next. Dan ini adalah hasil reviewnya. Di sini base memory atau RAM-nya adalah 4 GB. Prosesor yang digunakan itu sebanyak 4 CPU. Lalu pada bagian ini ada disk atau hard disk yang kita berikan atau storage lah. Storage-nya sesuai ya 20 GB. Maka jika sudah diharap sesuai, kita klik finish. Lalu kita klik start pada bagian ini untuk menjalankan mesinnya. Maka secara otomatis mesin VirtualBox akan membuka mesinnya. Nah, jika terjadi kendala pada bagian ini, ingat teman-teman, kita di awal belum memasukkan file ISO dan tidak ada muncul pop-up seperti ini. Untuk mengatasi troubleshoot ini, karena dia tidak langsung muncul mount disknya, kalian bisa akali dengan cara klik kanan pada optical disk, yaitu ikonnya ini. Lalu kalian bisa pilih choose a disk file. Karena di sini saya sudah sering menggunakan Debian, saya akan langsung klik Debian 9 dan lakukan restart dengan cara kontrol pada bagian kanan dan tombol R untuk melakukan restart otomatis. Maka secara otomatis VirtualBox akan melakukan restarting. Pada bagian ini kalian bisa klik install dengan cara klik tombol panah ke bawah untuk berpindah arah. Lalu kalian klik install. Pada bagian ini kalian disuruh memilih bahasa. Karena kita akan pilih bahasa Indonesia.
Di sini klik ya. Nah, di sini pilih lokasi Anda. Jadi kita pilih Indonesia. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih keyboardnya. Nah, di sini kita pilih Amerika Inggris. Dan nama hostnya yaitu 192.168.100.1. Lanjutkan. Untuk kata sandi root di sini adalah untuk memberikan kata sandi pada administrator. Kita berikan sebagai contoh yaitu 1, 2, 3. Lanjutkan. Dan ini tidak harus menyesuaikan dengan apa yang ada di tutorial ini. Jadi kalian bisa sesuaikan masing-masing. Lanjutkan. Dan kita diminta untuk verifikasi. Masukkan lagi dengan password yang sama di awal seperti di awal tadi. Lanjutkan. Dan kita diminta untuk memberikan nama lengkap dari pengguna baru atau user biasa. Sebagai contoh, saya akan memberikan nama kelompok saya. Lanjutkan. Dan ini adalah nama kelompok, nama akun untuk kalian login nanti. Di sini saya memberi perbedaan yaitu di huruf D-nya saja. Dan pada bagian ini kita harus memberikan password pada user kelompok 2. Sebagai contoh, saya samakan saja untuk mempermudah konfigurasi kita nanti. Yakni 1, 2, 3. Untuk zona waktu yang dipilih di sini karena kita berada di Jawa Barat, jadi kita pilih yang WIB. Untuk metode pemartisiannya kita pilih yang terpandu. Lalu kita klik lagi. Untuk partisi artisnya kita pilih yang semua. Ini kita selesaikan dengan klik yang paling bawah. Kita klik ya lagi. Pada bagian ini, karena kita tidak ingin menginstal lebih banyak fitur, kita pilih tidak saja. Karena juga untuk fitur ini digunakan untuk kalian yang memiliki DVD 2 dan DVD 3. Karena kita tidak perlu untuk sekarang, maka kita pilih tidak. Dan pada bagian ini, untuk jaringan mirror, kita tidak perlu dulu karena kita belum sepenuhnya menggunakan internet. Jadi kita pilih tidak saja. Dan untuk popularity contest, kita tidak perlu. Jadi kita klik tidak lagi. Sekarang di pemilihan perangkat lunak, karena kelompok kami ingin menggunakan Cherry pada Debian Desktop Environment, kami hilangkan dengan cara mencet tombol spasi, tab, lalu klik enter. Pada kali ini kita memilih iya untuk menyertakan password default pada habis kita lalu kita pada bagian ini kita memilih yang paling bawah YF, SDA, atau enter. Nah, di sini posisinya adalah instalasi sudah selesai. Mari kita lakukan restart dengan cara klik enter untuk langsung restart. Maka secara otomatis VirtualBox-nya akan melakukan restarting system. Dan kita klik. Maaf. Dan
kita akan langsung masuk ke dalam Debian yang baru saja kita install. Maka dengan begini kita sudah berhasil melewati tahapan install Debian pada VirtualBox. Lalu langkah yang kedua, kita akan melakukan membuat IP statik pada Debian yang kita punya ini. Tahap pertama, kita harus login menggunakan user root dan masukkan password sesuai apa yang kita buat tadi, yaitu password rootnya adalah 123. Dan pada bagian ini kita matikan terlebih dahulu atau kita shutdown dengan cara systemctl power off. Maka secara otomatis mesin virtualnya akan tertutup. Dan kita buka VirtualBox lagi. Pada bagian ini kita klik settings, kita pilih network atau jaringan, dan pada bagian adapter 1 kalian bisa lihat di sini attach to-nya itu masih NAT. Kita klik NAT ini dan kita pindahkan ke close only. Lalu kita klik advance, dan pada bagian ini kita ubah menjadi allow all. Lalu kita klik OK dan kita klik start kembali untuk mengaktifkan mesinnya. Setelah step ini kita akan melakukan cek IP address, dan kita akan membuat IP address beserta netmask dan kawan-kawannya. Kita masuk lagi menggunakan akun root. Dan pada bagian ini kita ketik IPA untuk mengecek IP address yang ada pada network. Dan di sini tidak terdeteksi ya IP-nya. Maka dari itu kita coba buat IP statiknya. Nah, karena tadi IP-nya belum terdaftar, sekarang kita akan membuat IP secara statik. Sekarang kita ketik nano spasi /etc /network /interface, lalu kita pencet enter. Lalu kita ubah di int di bagian allow hard flow kita hapus dulu, jadi menjadi auto. Di bagian DHCP kita ganti menjadi static karena kita akan membuat IP secara static. Kita tap, kita masukkan IP address-nya 2.2.2.1, lalu kita masukkan network-nya, lalu kita masukkan netmask-nya, dan terakhir kita masukkan IP broadcast-nya. Kalau sudah, kita pencet Ctrl X, klik Y, dan enter. Setelah itu kita cek kembali IP-nya, apakah IP-nya sudah ada dengan cara IPA. Oh iya, sebelum itu kita lakukan dulu restart dengan cara /etc/init.d/networking spasi restart. Tekan enter. Nah, statusnya sekarang restart sudah berhasil. Selanjutnya kita akan cek IP-nya lagi apakah sudah masuk atau belum. Nah, sekarang sudah terlihat ya IP-nya di NPM0S3, IP-nya sudah masuk, yaitu 2.2.2.1/25.
karena di sini kita membuat IP static. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih caranya berpisah dengan IP di Windows. Caranya yang pertama buka control panel, pilih network and internet, pilih network and sharing center, lalu cek adaptive setting, lalu kita pilih yang internet box host only, lalu kita ke properties, pilih ke IP version 4, lalu kita use the following IP address atau kita membuat sendiri. Masukkan IP-nya 2.2.2, lalu kita masukkan subnet mask-nya 255.255. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya. Kalau sudah, kita masukkan, kita pencet OK. Lalu kita klik yes. Oke. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan IPv4-nya dengan komen nano spasi /etc/ctl config lalu pencet enter. Lalu kita scroll ke bawah menggunakan tanda panah, cari net IPv4 IP forward. Kita hapus tanda panahnya menggunakan backspace. Lalu Ctrl X dan klik B, enter. Habis itu kita restart dengan menggunakan /etc/net init.d /network pasti restart. Nah, IPv4 forwardnya sudah aktif. Kalau sudah, kita lakukan ping ke IP Windows-nya dengan cara ping 2.2.2.2. Di sini terlihat berhasil untuk melakukan pingnya ke IP Windows. Nah, sekarang kita akan meng-ping IP Debian melalui command from Windows. Sekarang kita akan membuka command prompt. Jika sudah, kalian klik ping, lalu masukkan IP Debian. Nah, di sini kan kita berhasil. Jika kalian tidak berhasil, kita ke kontrol panel. Lalu ke System and Security. Lalu ke Windows Defender Firewall. Nah, kita ke Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, kita di sini turn off Windows. Lalu kembali. Lalu kita masukkan lagi IP Debian-nya untuk meng-ping kembali. Dan sini prosesnya berhasil. Karena kita sudah selesai, kita akan melakukan ping kedua device secara bersamaan. Kita lakukan ping. Maka sudah selesailah tutorial kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Apabila ada salah-salah kata, bahkan ada salah tahap pada video ini, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Dan kalian bisa koreksinya melalui komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.